Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Musa Isa, Misa, pemirsa semuanya, di video kali ini mau berbagi mengenai karantina di Jerman. Jadi kalau di Jerman itu karantinanya di mana, berapa biayanya, berapa lama, bagaimana proses karantinanya, proses monitoringnya gimana, dan kalau melanggar itu dendanya berapa. Nah, yang pertama, tempatnya di mana. Jadi kalau di Jerman itu tempat karantinanya ya di tempat tinggal masing-masing, di rumah atau di kontrakan, di apartemen, di wohnungnya masing-masing. Nah, karena tempatnya di tempat tinggal masing-masing, jadi biayanya itu ya untuk konsumsi di rumahnya sendiri. Jadi tidak harus di hotel, tidak harus bayar, dan tidak ada kewajiban harus tes gitu ya. Jadi di bandara itu katanya sih dengar-dengar ada tesnya, tapi ketika saya masuk waktu itu tidak lewat tes. Nah, begitu juga kalau udah selesai karantina itu juga tidak harus tes. Tapi nanti ada beberapa kondisi yang kalau kita tes dan hasilnya negatif, itu kita bisa terminate karantin lebih cepat. Nah, itu mengenai tempat dan biayanya, jadi untuk memakan saja ya. Nah, kemudian bagaimana proses karantinanya? Ya di rumah, di tempat tinggalnya masing-masing, dia tidak boleh keluar, tidak boleh menerima tamu. Ya isolasi karantina seperti biasa. Berapa lama karantinanya? Karantinanya itu ditentukan berdasarkan kita ada di negara atau di area mana saja selama 14 hari terakhir sebelum masuk ke Jerman. Jadi Jerman membagi negara-negara di dunia itu menjadi yang level tertinggi itu adalah new variant, area atau negara yang ada varian barunya. Kemudian yang kedua adalah high incident atau high risk area. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah basic risk area, dan yang keempat adalah negara atau area yang tidak masuk ke tiga area di atas itu. Nah, waktu saya masuk tanggal 26 Juni itu Indonesia masih masuk kategori basic risk area. Nah, sementara sejak tanggal 18 Juli 2021 Indonesia masuk kategori high incident atau high risk area. Nah, kemudian kalau kita sudah vaksin, itu juga nanti akan berpengaruh terhadap karantina. Vaksin juga ada dua kategori, vaksin yang sudah recognize di Eropa, kemudian ada vaksin yang belum direkognisi atau not recognize di Eropa. Itu nanti juga berpengaruh ke karantina. Jadi lama karantina itu ada tabelnya. Nah ini. Jadi di kolom kedua itu basic risk area, kemudian kolom ketiga kalau high incident area, dan yang keempat itu area variance of concern. Jadi kalau kita punya negatif result atau antigen PCR atau antigen negatif dan kita dari basic risk area, nah itu kita tidak harus karantina. Kemudian kalau kita dari basic risk area, kemudian ada vaksinasi yang sudah dikenal oleh Uni Eropa, maka kita juga tidak no quarantine, tidak harus karantina. Nah, kemudian kalau kita dari basic risk area dan sudah divaksin, tapi vaksinnya tidak direcognize oleh Eropa, nah maka kita harus menunjukkan tes. Jadi kalau menunjukkan negatif, hasil tes negatif, nah, baru kita tidak karantina. Atau kita punya proof of recovery, jadi sudah pernah kena, kemudian sudah sembuh. Nah itu kita juga tidak karantina. Nah itu kita bisa lihat di tabelnya di kolom selanjutnya. Kalau high incident, karantinanya 10 hari. Dan kalau kita punya hasil tes negatif PCR atau antigen, kita dari high incident area, nanti setelah 5 hari, nah kalau kita tes kemudian negatif, itu bisa terminate karantinanya. Tapi kalau ingin terus melanjutkan karantina sampai selesai 10 hari, nah itu boleh juga. Kalau kita dari area of variance, itu kita karantinanya 40 hari dan tidak bisa kurang. Karantinanya harus 14 hari. Ini tabel dapat dari kampus pengumuman gitu. Nah, jadi untuk lebih validnya, update-nya itu lihat lagi ke website Federal Jerman, pemerintah Jerman. Nah, kemudian proses monitoringnya. Proses monitoring kontrolnya itu adalah nanti polisi pemerintah atau petugas yang berwenang itu mungkin akan secara acak atau random menginspeksi, mengontrol, melihat orang-orang yang sedang isolasi atau sedang karantina. Jadi kalau dengar cerita dari teman itu ada yang dia didatangi ke rumahnya, kemudian diminta
membuka jendela, memperlihatkan diri, oh ya ada di lokasi gitu. Ada yang ditelepon dan sebagainya gitu. Itu kontrolnya. Kalau ketahuan melanggar peraturan karantina ini, dendanya itu tidak main-main, yaitu 25.000, bisa sampai 25.000 euro atau 400 juta lebih. Nah, kalau pengalaman saya pribadi selama karantina dari 26 Juni sampai 6 Juli 2021, kalau ngelihat tabelnya, waktu itu saya berasal dari basic risk area. Yang lain Indonesia tanggal 26 Juni itu masih kategori basic risk area. Dan waktu itu saya sudah divaksin, dan vaksinnya itu Sinovac ya, yang oleh Eropa itu not recognized atau tidak direkognisi, tidak dikenali. Nah, tapi punya hasil tes negatif. Nah, jadi sebetulnya kalau berdasarkan tabel ini tidak harus karantina. Tapi waktu itu karena cari amannya, waktu itu juga tidak bisa memastikan atau tanya ke petugas berwenang mana yang mengatakan, oke, kamu tidak harus karantina. Nah, itu karena tidak mendapatkan informasi itu waktu itu, jadi cari amannya ya sudah karantina 10 hari itu. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, proses karantinanya di rumah ini alhamdulillah dibantu oleh teman, oleh penghuni sebelumnya Pak Robi, oleh teman yang jemput Pak Jundu, kemudian oleh Bapak Kos dan keluarganya Pak Geri, kemudian oleh teman rekan kerja Pak Anas, Bu Linda, kemudian tetangga di atas Tobias, Mas Tobias dan istrinya, alhamdulillah itu juga membantu. Nah, kemudian dari Indonesia itu bawa ini. Nah, ini alat stem untuk masak, jadi ini relatif praktis, apalagi kalau sendirian. Kalau sendirian ini ukurannya sudah pas gitu. Jadi di dalamnya ini kita bisa masak nasi, kemudian yang satunya kita masak sayur. Masak nasinya ini berasnya 1 cangkir gini, kemudian nanti airnya 2 cangkir. Udah. Sup, kalau masak sup berarti kasih air, kasih bumbu, potong-potong sayur, daging. Nah, kemudian ini kita tutup. Nah, tidak harus dikunci, tapi kalau mau dikunci juga bisa. Ini dikunci. Kemudian ini nanti ke listrik. Nah, ini colok ke listrik, kemudian dinyalakan tombolnya. Nanti akan berwarna merah gitu. Oh ya, dalamnya ini dikasih air. Nah, jadi di sini dikasih air, kemudian nanti di atasnya ini dikasih ini. Nanti dia akan memasak sekitar 30 menit sampai 45 menit. Nah, nanti nasinya matang, sopnya matang, jadi relatif praktis. Ini juga bisa dibawa ke kampus. Jadi kalau misalkan kita berangkat pagi, kita masak, nanti kalau udah matang, kita bawa. Nanti di kampus kita bisa diangetin, ini panasin, anget panas. Atau masak di kampus, misalkan bawanya mentah, bahan mentah, beras atau bahan sup yang sudah dipotong-potong dan bumbu. Nah, kemudian nanti masak di kampus ya bisa juga. Bisa masak atau dipanasin. Nah, ini sangat membantu selama proses karantina karena masaknya relatif praktis, bisa menghangatkan juga. Nah, untuk proses karantina selama 10 hari, nah ini dia videonya. Inilah nasinya matang. Ini nasinya panjang-panjang. Panjang nasinya. Ini lagi makan buah apa namanya? Rasanya mirip sih apa? Sagu, ya gitu. Ini kedua makan siang. Ini nasinya matang. Ini bahasa Indonesia. Ini
Katanya makanan yang bagus, yang sehat itu yang warna-warni. Ada daging, ada telur, ada sayur, wortel, dedaunan, kacang, buah, jus, sup, kecap. Susunya belum ada, belum sempurna. Hujan. Ini ayam dari bapak kos hari Sabtu di freeze. Terus ini sop sayur telur urak-arik. Ini sop sayur telur urak-arik. Jus jeruk, air putih. Jam 9 tapi masih sore, masih terang, belum maghrib. Ini musim panas, siangnya lama, nanti jam 3 udah subuh. Sekarang mau eksperimen lagi. Roti es krim yogurt. Agak keras ya. Sudah potong kecil-kecil dan 5 menit. Oke. Rotinya sudah empuk. Tadi airnya kurang hangat, lembut. But I don't like the yogurt. Ini kasih apanya? Kurang suka yogurtnya. Es krimnya. Dang, 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 dang. Ya. Ini dia es krimnya. Yogurtnya masih kurang suka, tapi es krimnya ini mengimbangi. Lumayan ada coklat-coklatnya. Ke-7 makan siang campur kecap. Mesinnya. Sarapan hari Sabtu karantina hari ke-7 ini sekarang pakai sup bumbu kare dikasih ayam ungkep, teh anget, jus nanas, kecap. Hari cerah, tidak seperti kemarin yang mendung. Sekarang langit berwarna biru. Makan siang hari Sabtu hari ke-7 karantina. Sekarang ada tambahan telur, masih tetap sayur, ayam,
jus nanas, kecap, teh hangat, air putih, dan siang yang cerah. Makan malam mie, spaghetti, dikasih bapak kos, tambah telur, dikasih garam sama pepper. Hari ke-9 makan sore.